Selamat sore kawan. Ini saya bahagia sekali ada di lokasi Bajra Sandi untuk mengikuti ataupun juga memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan olahraga. Ya, Bajra Sandi lokasinya ada di kawasan Renon. Kawasan Renon ini ada berdiri juga sekaligus museum. Ini adalah sumber dari perjuangan masyarakat Bali yang yaitu Museum Bajra Sandi. Nah, pada hari ini seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Tata Prabu. Bapak Tata Prabu ini adalah seorang disruption planner, alumni dari MMCFP UGM Angkatan 4, staf ahli dan kepala rumah tangga Kadin 2009 di Bali, dan direktur inkubator bisnis Universitas Warmadewa periode 2018-2019. Beliau juga Dewan Pakar Ekonomi Syariah Bali atau MES 2021, pengamat ekonomi baru sosial bisnis. Kita akan banyak bertanya ataupun juga meminta inspirasi-inspirasi yang berkaitan dengan apa yang mesti kita lakukan atau tidak lakukan dalam kondisi sekarang ini, atau hal-hal yang sifatnya aktual. Nah, selamat sore Pak Tata Prabu. Selamat pagi, selamat sore kawan-kawan semua yang bisa melihat dan mendengar acara kami ini. Ya, acara ini memang luar biasa karena di latar belakangi Museum Bajra Sandi yang kesohor itu, dan juga kita lihat dari latar belakang ini ada anak-anak main bola gitu ya, tapi jauh sekali dan rumputnya masih menghijau. Tapi bukan berarti ini Pak Prabu, ini rumputnya kita, bukan rumputnya tetangga. Pak Tata, bagaimana perasaan Anda hari ini? Bahagia? Bahagia, udara cerah, kondisi hangat, kemudian suasana sejuk, dan masa depan penuh dengan harapan. Mantap sekali, masa depan penuh dengan harapan. Iya. Harapan apa kira-kira Pak? Harapan yang lebih baik dari apa yang kita rasakan hari ini. Tapi hari ini apapun yang terjadi harus selalu disyukuri. Oke, bicara syukur, saya ingin mensyukuri udara yang segar di sini. Pak Tata, silakan dimajukan sini, biar saya tidak nungging. Ya, pada hari ini kita lihat suasana di lapangan Renon ini benar-benar sangat menyejukkan sekali. Ada dari anak-anak muda yang bermain bola sendirian, dan langitnya juga biru, luar biasa sekali. Dan ini adalah sebuah refreshing yang sangat cocok dan pantas bagi Anda yang ada di seputaran Denpasar. Hari ini saya juga ditemani seorang yang luar biasa, Bro Wayan Partika Wiguna. Luar biasa. Terima kasih atas dukungannya untuk meliput ini juga. Dan baiklah, kita langsung saja ke Prabu yang luar biasa ini. Ya, Bro Tata, atau saya sebut sebagai Bro saja. Ya. Bro, gimana kabarnya sekali lagi, perasaan hari ini? Sangat bahagia, gembira, dan happy. Jangan lupa tersenyum. Ya, mohon maaf apabila signal kurang bagus sehingga ada beberapa gambar yang stuck ya. Tidak apa-apa, yang penting kelihatan ininya. Jangan lupa Pak. Nah, kayak gini. Ya, Pak, berkaitan dengan kondisi-kondisi saat ini, sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Ya, suasana kondisi yang ada terjadi saat ini adalah momentum yang tepat sekali untuk Bali
mengambil peluangnya. Seperti apa yang sudah saya bicarakan dalam Inspirasi Prabu beberapa waktu belakangan ini. Hal ini merupakan suatu hal yang menarik untuk kita memulai hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih semangat, dan hal-hal yang lebih baik, gitu program. Kalau soal ngomong hal-hal baik ini saya senang mau ngomongin yang baik-baik saja, Pak ya. Memang. Kita kuak dulu hal-hal yang baik. Iya. Hal-hal baik apa yang Anda dapatkan dalam kurun waktu 1 bulan ini? Ya. Atau 3 bulan yang lalu? Betul. Atau yang akan datang? Ya. Pertama, bukan lagi 1 bulan yang lalu, tapi sudah hampir 2 tahun ini. Dengan suasana era pandemi, di mana kita diwajibkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, salah satunya dengan diam di rumah, itu lebih banyak bermuhasabah diri, mengevaluasi diri, dan membuat rencana-rencana yang lebih baru lagi ke depan, terutama dengan mengambil peluang-peluang yang baru sehubungan dengan momentum yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Seperti kita ketahui, hari ini tidak hanya pemerintah Bali yang memikirkan mengenai nasib Bali, tapi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah pusat memikirkan bagaimana nasib Bali ke depan. Itu kita bisa lihat dengan bahkan Menteri Pariwisata sendiri berkantor di Bali. Jadi sudah seharusnya kita masyarakat Bali lebih optimis. Kenapa? Karena Bali ini dipikirkan oleh semua masyarakat, elemen masyarakat di Indonesia. Bagaimana caranya Bali bangkit kembali menjadi Bali yang lebih baik. Begitu Bro Bram. Bali yang lebih baik itu kelihatannya enak sekali juga Pak untuk ditanya. Kondisi Bali yang lebih baik itu seperti apa kalau Bapak bayangkan? Ya, Bali yang lebih baik adalah sesuai dengan visi misi pemerintah Bali Nangun Satkerti Local Bali. Artinya menjaga keseimbangan, keharmonisan, kesucian alam Bali. Kita tahu bahwa hampir 75% fokus daripada pembangunan Bali ini menitik beratkan kepada bidang pariwisata. Ibarat ada pepatah mengatakan, don't put in the basket. Jangan simpan telur dalam satu keranjang, karena kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Nah, hal ini membuktikan bahwa Bali memang jiwanya pariwisata. Karena itu fakta yang menunjukkan bahwa Bali hidup dari pariwisata. Tapi jangan lupa pembangunan yang seimbang, yaitu pertanian, pangan, dan industri kecil juga menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan serius, dan ini saatnya untuk bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini Bali kita menerima pariwisata terlalu global atau yang disebut dengan mass tourism. Dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, Bro, saya memberikan inspirasi bahwa harus ada kombinasi, kolaborasi, inovasi yang disebut dengan mass tourism. Apa itu mass tourism? Mise tulisannya, medical, sport, dan retired, istirahat. 3 kombinasi ini kembali ke alam. Seperti hari ini kita lihat suasana yang luar biasa ini kita rasakan. Bali ini ibaratnya gadis cantik dan sangat seksi. Saya sering mengatakan, kalau kita mau melihat momentum, ibarat semut yang berjalan, kita mau kumpulkan agak sulit program. Tapi kalau saya kasih setitik madu, maka secara otomatis semut yang ada di sekitar kita akan berkumpul menggerubungi madu tersebut. Demikian Bali ibarat madu yang nggak diapa-apain juga sudah banyak menjadi hal yang merupakan daya tarik tersendiri. Bali dikaruniai oleh Tuhan pulau alam yang cantik. Ya, jadi Bali ini punya kelebihan 3. Alamnya, manusianya, dan budayanya. Pertanyaannya adalah
apakah kita siap dengan menyambut hal yang lebih baik ketika misalnya suasana ini sudah kembali normal. Seperti hal yang kita tahu bahwa pemerintah juga sedang memikirkan untuk membuka kembali Bali antara bulan Juli dan seterusnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, siap nggak masyarakat Bali menghadapi itu untuk menjadi hal yang lebih baik, pemikiran yang baru dan sebagainya. Itu yang saya katakan lebih baik, Bro. Iya, memang menarik sekali Pak kalau kita bicara tentang potensi Bali, apa yang bisa kita tangkap, apa yang kita bisa ciptakan secara ujuk-ujuk ya, yang dulu tidak ada ujuk-ujuk ada, dan itu bermanfaat ya. Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang harus kita lihat dari pelajaran-pelajaran masa lalu dan juga hari ini dan untuk kedepannya. Apa yang menjadi ide Pak Tata Prabu terkait dengan perkembangan ekonomi Bali untuk kedepannya yang sekiranya bisa dipraktekkan mulai dari kita, setelah itu ke masyarakat secara luas? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Hari ini bicara masalah inspirasi. Inspirasi ini bisa menjadi sesuatu yang baik dan belum tentu menjadi sesuatu yang cocok. Jadi saya sarankan kawan inspirasi yang sangat hebat, yang baik silahkan diambil, kemudian yang kurang pas dibuang saja. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih baik, buatkan semacam ide baru. Nah, pertanyaan Bro Bram tadi, apa sih yang harus kita siapkan ke depan kalau kita melihat situasi kondisi yang ada sekarang? Secara ekonomi itu ada 3. Paling tidak yang pertama, Bali tidak tergantung saja dengan melulu pariwisata internasional. Kita punya potensi yang sangat besar di pariwisata nasional. Itu yang pertama yang harus disiapkan. Yang kedua, melanjutkan kembali proyek-proyek pemerintah maupun proyek-proyek pihak swasta yang selama ini mungkin terhenti. Itu. Dan yang ketiga, pemerintah dalam hal ini segera menyusun strategi baru, terutama menggelontorkan anggaran baru untuk peningkatan daripada vaksinasi. Kalau kita lihat ekonomi saat ini, tentu yang bisa berjalan ekonomi itu adalah pegawai negeri, pegawai swasta, kemudian beberapa elemen yang memiliki gaji, ya. Sementara kalau yang swasta, mereka kebanyakan survival ya. Mereka bisa lihat di sekitar sini ini ada yang mereka yang pertamanya mungkin kerja di hotel, lalu mereka buka makanan, minuman, buka lapak. Nah, jadi Semeton Bali, yuk kita dukung mereka itu. Bagi mereka yang sudah punya anggaran tetap untuk dibantu. Tetangganya buka tempat cantok, belilah. Tetangganya buka beras, belilah. Jadi ada 3 hal komponen yang kita bisa tingkatkan untuk menggelontorkan atau menggeliatkan ekonomi Bali sementara waktu ini. Gitu, Bro Bram. Ya, ekonomi Bali kira-kira dalam era-era sekarang ataupun era yang akan datang, ada nggak hal spesifik yang sepertinya bisa membuat kita semuanya tergugah untuk menjalani apa yang disebut dengan proses-proses pencarian itu? Dan proses pencarian itu, kalau menurut Pak Tata Prabu, itu mencarinya di mana? Mencarinya di sumber-sumber apa? Sumber-sumber apa aja kira-kira? Ya. Jadi yang dimaksud adalah sumber-sumber ekonomi ya. Ya. Nah, jadi begini, seperti tadi di awal saya mengatakan bahwa ekonomi Bali ini tidak dipikirkan oleh pemerintah Bali saja saat ini ya, tapi dipikirkan juga oleh pemerintah pusat, dipikirkan oleh seluruh komponen bangsa ini. Hari ini saya ngobrol masalah mengenai Bali, sudah banyak yang mempromosikan mengenai Bali. Pertanyaannya adalah, sebentar lagi dengan sudah dibuatkan konsep seperti itu, akan tetap diberlakukan event-event internasional yang akan diadakan di Bali. Nah, dengan demikian diharapkan dari apa yang sudah direncanakan itu akan membuahkan suatu harapan baru. Itu yang pertama itu dulu. Jadi
pemerintah ini sudah menyiapkan. Ada event internasional yang bersifat olahraga, ada yang bersifat seminar internasional seperti demokrasi, ya, Bali Demokrasi, itu 99 negara. Nah, yang berikutnya yang paling penting adalah apa? Jangan dilupakan yang namanya pertanian, ketahanan pangan, dan industri kecil yang selama ini harus menjadi sesuatu yang lebih fokus lagi. Kita semua membuat ini menjadi lebih fokus lagi. Kenapa? Kita masih ingatkan dengan yang namanya buah lokal Bali, ya, ada jeruk Bali, ada sawo Bali, ada salak Bali, ada anggur Bali, ada apa lagi itu? Ada brem Bali, ada dodol Bali, ada wine Bali, ada tuak Bali. Wah, saya sampai hafal. Nah, saking banyaknya. Tapi sekarang itu kan menjadi sesuatu yang begitu langka. Oleh karenanya harus ada keseimbangan ke depan mengenai pertanian ini dengan ketahanan pangan dan industri kecil. Artinya bagaimana? Artinya akan ada disertifikasi pangan. Ya, tidak hanya hulunya saja yang kita pikirkan, hilirnya juga perlu menjadi pikiran yang serius. Tidak hanya kita memikirkan bibit dan pupuk dan lahan, tapi kita memikirkan disertifikasi pangan. Bagaimana pangan ini menjadi sesuatu yang lebih punya nilai ke depan. Kita bersyukur sekali pemerintah Bali, dalam hal ini Bapak Gubernur, telah mengeluarkan yang namanya Perpu Gubernur dan Undang-Undang Desa Adat. Guna untuk apa? Untuk memperhatikan kearifan lokal dan pertanian serta pangan. Jadi ini sesuatu yang menarik. Coba perhatikan apa yang saya sampaikan ini, kita lihat yang hal yang positif saja. Kalau kita lihat yang negatif banyak, tapi coba cari elemen-elemen yang positif. Dan ini sudah ada, tinggal kita siap atau tidak, gitu bro. Oke, Bapak silakan minum dulu blastinya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan. Sementara ini kita akan melihat bagaimana nikmatnya Blasti akan menjadi sebuah daya tarik, daya juang, daya suara, daya pikir, dan daya konsentrasi juga selalu ada. Dan ternyata Teh Blasti ini mampu membuat imunitas cukup naik, apalagi dengan rasa kebahagiaan itu. Bahagia dalam hal ini adalah tentu kita tidak bisa sama ratakan dengan banyak orang, ya. Nah, oke. Kalau menurut Pak Tata, sebelum kita ngomongin tentang sebuah kemajuan, wow, enak ya. Waduh. Sambil diminum juga boleh Pak, sambil dipegang. Asik sekali. Sambil dipegang. Nah, aduh. Inilah nikmatnya nih ya, sore hari bicara inspirasi sambil ngeteh milik bangsa sendiri. Iya. Pak Tata. Ya. Mari kita bicara kebahagiaan dulu sebelum kita ngomongin sesuatu yang membuat kita mengernyit dahi, tapi tetap happy, ya. Bahagia itu bagi Pak Tata Prabu apa itu? Menurut saya bahagia, yang dikatakan bahagia itu adalah pertama, kita bisa ngobrol pada hari ini dalam keadaan sehat, ya. Kita bisa tertawa gembira melihat teman-teman dalam keadaan sehat. Kita gembira tertawa melihat saudara-saudara kita bisa kumpul dalam keadaan sehat. Karena sehat itu adalah harta yang paling mahal, apalagi dengan kondisi era pandemi saat ini secara global. Kalau kita mau lihat kebahagiaan yang sejatinya, coba deh kita lihat yang namanya, tengok sebentar yang namanya rumah sakit. Kita akan merasa bersyukur bahwa kita masih bisa sehat. Tetapi orang yang sakit juga dia bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia bisa melihat di rumah sakit ada yang usianya tidak sepanjang dia. Dia akan berkata, masih syukur saya dikasih sehat, tidak meninggal. Demikian juga kalau kita mau bersyukur lagi, lihat mereka yang mengalami musibah ada di penjara. Kita masih bisa bebas seperti ini menikmati udara yang begitu cerah, indah, luar biasa. Ada baswayan yang tertawa kayak begitu. Oh, itu bahagia yang tidak bisa diukur nilainya, ya. Masing-masing orang berbeda-beda. Iya, masih. Tuh, masih sebelah kanan saya ada Ibu Luhde, dia dalam keadaan, lihat, walaupun sesibuk begitu. Selamat sore teman-teman. Iya, luar biasa. Woi.
Pakai tus ya Pak ya? Pakai tus. Tus, dah. Ini bahagia. Iya. Ini teh ini benar-benar memabukkan, tapi memabukkan kebahagiaan maksudnya. Benar. Maksudnya begini, ada banyak hal yang kadang-kadang kita tidak tahu bahwa teh itu membuat sebuah perasaan happy, relax dan sebagainya. Tentu berpikir juga cerah, lurus dan konsentrasi begitu banyak ya. Ya, sebelum kita ngomongin yang serius dan bikin mengernyitkan dahi double ngernyit, bagaimana kalau Bapak cerita tentang teh yang mampu membuat rileks ini, Pak? Nah, Teh Blasti. salah satu diversifikasi pangan itu adalah teh. Kita ini sering minum teh, ya, sering kita disuguhi teh di mana-mana. Tapi kita lupa kalau ternyata teh itu adalah salah satu alat untuk menjadikan imunitas tubuh kita sehat, dan tidak hanya itu, imunitas tubuh sehat dan imunitas ekonomi luar biasa sekali. Kadang-kadang hal yang kayak begini tidak kita perhatikan karena terlalu banyaknya, terlalu asiknya dengan kesibukan. Pandemi ini membuat kita tertegun bahwa teh yang ada di Indonesia adalah teh terbaik dunia, yang dibutuhkan oleh dunia. Ternyata bisa membuat imunitas tubuh menjadi kuat, sehat, dan menjadi sesuatu yang berguna juga bagi imunitas ekonomi. Ini dia yang paling penting. Sehatnya tertarik dapat, sekali saya mendengar imunitas dapat. ekonomi Iya. ya. Ternyata bukan makanan dan minuman yang membuat imunitas, tetapi ada yang disebut imunitas ekonomi. Maksudnya imunitas ekonomi itu karena kantong kita menjadi tebal atau kesehatan kita menjadi terjamin atau bagaimana? Bisa dijelaskan Pak? Ya. Sebenarnya seperti apa itu? Ya. Jadi yang namanya krisis global dan pandemi global ini tidak semuanya buruk ya. Coba kita perhatikan lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan pesan-pesan Tuhan ini kepada kita umat yang disayanginya. Kalau dilihat yang namanya daya tahan beli katanya berkurang, coba kita perhatikan hari ini. Ya, yang besar-besar seperti mall, yang besar-besar seperti pabrik, yang besar-besar seperti mereka pelesiran ke luar negeri mungkin berkurang. Tapi yang namanya survival masyarakat kita untuk makan dan minum tetap ada, tetap berlaku, tetap harus. Itu yang saya sebut dengan imunitas. Jangan-jangan selama ini daya tahan kita itu dikatakan tidak ada karena kita salah memperlakukan nilai ekonomi terutama aset kita. Maksudnya gimana? Nah, tidak hanya Indonesia yang mengalami hal seperti ini, dunia yang mengalami. Pertanyaannya, kenapa di Eropa tenang-tenang saja? Kenapa di Asia beberapa negara sudah mulai tenang-tenang saja? Tapi kenapa sih kita kok nampaknya terpuruk sekali? Jangan-jangan selama ini kita keliru memperlakukan nilai ekonomi kita. Artinya apa? Kita selama ini terlalu sibuk mencari uang, bekerja pagi, siang, sore, malam mencari uang. Tapi kita lupa uang gantian harus mencari kita. Nah, apa bedanya negara maju dengan negara seperti Indonesia? Kalau negara maju itu orangnya santai-santai saja, asetnya yang sibuk mencari uang. Kalau kita orangnya kerja keras, asetnya diam tidur. Ini yang saya maksud dengan imunitas. Jadi artinya apa? Kita mesti berubah juga cara pandang kita terhadap nilai aset kita. Bayangkan, hanya 10-15% saja loh ternyata masyarakat Indonesia itu yang memiliki tabungan dalam rekeningnya. 10-15% saja, 90% habis. Dan yang lebih parah lagi, apa yang membuat ini bisa terjadi? Jarak yang terlalu jauh. Artinya apa? Yang kaya semakin kaya, yang jatuh semakin jatuh. Kenapa? Ya karena selama ini ekonomi kita itu terlalu terbebani dengan yang namanya bantuan hutang, bukan bagi hasil, bukan bagi profit,
sekarang ini dikenal dengan ekonomi sosial bisnis. Nah, teh ini, Blesti ini salah satunya membuktikan bahwa dia bisa menjadi imunitas dalam tubuh manusia karena memang dicari-cari, juga bisa menjadi imunitas ekonomi. Mengapa? Karena dalam sistem ekonominya tidak saja kita bekerja keras untuk menghasilkan uang, tetapi gantian. Dia bisa bekerja mencari uang untuk pemiliknya. Itu yang saya sebut dengan pola berubah pandang kita terhadap sistem ekonomi yang ada selama ini. Begitu, bro. Jadi kesimpulannya, rajin-rajinlah mencari sesuatu yang bisa membuat imunitas ekonomi rumah tangga menjadi kenceng, menjadi tegar ya Pak ya. Otomatis. Iya. Nah, Bapak udah berapa kali ke Banjar Sandi, Pak? Ya. Saya hampir tiap saat lewat. Lewat ya? Ya, tapi kalau yang namanya duduk seperti ini itu bisa dihitung dengan jari ternyata. Kalau tidak pandemi, kalau tidak dalam keadaan libur kayak begini, mungkin tidak terbersit sampai menikmatinya seperti ini. Nah, itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita itu yang ada di Bali juga begitu. Orang itu kepingin datang ke Bali. Dari mana-mana kepingin datang ke Bali. Karena apa? Karena kondisi saja yang tidak bisa membuat mereka kesini untuk sementara waktu. Nah, kita ini sedulur semua, semeton sareng sami yang sudah ada di tanah yang luar biasa ini, harusnya kita saat ini melakukan rasa syukur yang begitu besar kepada karunia-Nya. Yuk kita cari solusinya sama-sama. Yuk kita junjung, fokuskan daripada program pemerintah untuk menjadikan Bali ini one island, one komando. Supaya apa? Supaya kita merasakan sama-sama pemerataannya mulai ke depan ini. Saya yakin pemerintah berpikir sudah sangat jauh. Iya, sebaiknya one island, one komando. Komando untuk apa, Pak? Komando untuk bersama-sama bersinergi. Oh, bersinergi. Sinergikan. Pertanyaan yang sangat bagus. Seperti tadi yang saya katakan, selama ini kita terbuai dari 25% di bidang pariwisata menurut. Nggak salah sih, tetapi yuk yang namanya pertanian, daya tahan pangan, industri kecil ini juga momentum yang luar biasa, sangat besar. Makanya dalam Inspirasi Prabu kami katakan bahwa fokusnya lagi sekarang adalah kepada pariwisata yang namanya agrowisata dan desa wisata. Ya. Dua hal ini menarik. Mengapa menarik? Karena mengatasi daripada terbatasnya lahan pertanian, itu pertama. Yang kedua, mencegah urbanisasi masyarakat desa ke kota atau keluar. Nah, kalau situasi kayak begini kan mereka pulang lagi ke sini. Jangan pada saat manisnya mereka ada di sini, pada saat pahitnya mereka nggak mau membangun Bali. Nah, itu nggak adil namanya. Ya, ini ada yang komen Pak Jero Wijaya, uang di Indonesia adalah God katanya. Ya, terutama di Bali. Nah, gimana pendapat Pak Tata Prabu dengan komen seperti ini? Ya, setiap orang memiliki hak untuk berkomentar. Sama dengan orang mengatakan uang bukan segala-galanya. Saya katakan benar. Tapi dengan uang kita bisa melakukan segala-galanya. Yang penting cinta, bukan uang. Tapi saya katakan alangkah indahnya cinta kalau dengan uang. Pak, kita ngomongin orang ya Pak. Ngerumpi Pak. Nah, ngerumpi ya Pak ya. Pak, yang baju merah di sebelah Bapak itu siapa Pak? Pengusaha ya Pak? Lah, itu salah satu pengusaha. Pengusaha ya? Pengusaha besar dan tokoh budaya. Oh ya. Dan saya yakin seumur hidup beliau baru sekarang ini duduk di sini. Kalau ngomongin orang itu prinsipnya jangan keras-keras Pak. Kalau Bapak ngomongin orang keras-keras itu namanya pengumuman. Iya. Justru itu biar didengar maksudnya. Enggak maksudnya. Beliau siapa namanya Pak? Tanya sendiri deh. Jabatannya sabrek ya Pak ya? Wih, jabatan beliau itu luar biasa. Oh, iya. Ini salah satunya begini. Bali memang tidak banyak kekayaan alamnya, tapi Bali kaya akan budayanya. Nah, sebelah ini tokoh budaya nih. Gitu. Enaknya saya ngomongin bertanya ngomongin budayanya, bisnisnya, atau sabrek apa? Sinergi. Tadi saya katakan Bali ini ke depan harus ada pembangunan yang berkelanjutan, berkolaborasi,
dan inovasi. Itu iya. Saya mau tanyakan, benar nggak beliau ini seumur hidup baru duduk di Bajur Sandi? Coba nih. Kalau saya udah bisa baunya udah tahu saya itu. Sebentar ya. Sini Pak. Ini ada asisten saya juga. Selamat sore Ibu Luhde. Apa Ibu? Sore, Ibu nama lengkapnya Sire Bu? Ibu Luh Gede Sudiase saya Pak. Ibu Luh Gede Sudiase. Iya, Sugih. Sugih Asih. Sugih. Waduh, Sugih enak sekali Asih namanya aja. Sugih dan Sugih Asih. Asih ya. Kangguin Sugih bukan Sugih uang tapi Sugih Asih gitu Iya, iya. Senangin orang, dicintai orang ya kan. Ibu, bagaimana perasaan Ibu yang katanya pariwisata di Bali untuk mancanegara akan dibuka bulan sekitar Juni-Juli? Iya. Saya sangat bahagia sekali dan bergembira. Berharap memang itu benar terjadi. Sebab sudah sangat lama, terlalu lama ya, 1,5 tahun ya kita mandek ya di sini, terutama yang orang-orang yang berkecimpung di bidang pariwisata itu sendiri. Tapi ada baiknya juga pembelajaran kita 1,5 tahun ini adalah bagaimana kita meningkatkan apa yang kita miliki di luar dari pariwisata, baru terasa sekarang. Karena bagi orang-orang yang menekuni pariwisata itu dolar ya, kerja sedikit dolarnya 150 itu sudah sangat besar sekali. Namun di luar daripada itu memang harus bekerja keras seperti petani, peternak ya kan, perikanan. Nah itu sedang sekarang ini kami sesadar-sadarnya dari seluruh Indonesia kami membuat forum UMKM seluruh Indonesia. Dan di Bali sudah terbentuk yang diketuai oleh Pak Edi, yang kantornya saat ini ada di Jalan Ratna nomor 85. Dan saya sebagai bendahara. Diharapkan UMKM ini dapat membantu apa sih yang dimiliki Bali ini. Rakyat ini punya apa? Punya lahan banyak yang kosong, tidak diberdayakan. Nah kami ini akan menyambungkan antara yang punya lahan dan yang mau bekerja seperti itu, karena kalau lahan yang kosong dibiarkan seperti itu kan juga tidak baik ya. Sedangkan kalau yang mau pakai dengan sewa yang tinggi juga tidak bisa. Nah kami berharap kami di forum UMKM ini bisa menyambungkan antara yang punya memiliki tanah dan ya, yang si pekerja. Tidak usah jauh-jauh kayak di negara, itu orang dari Karangasem sewa tanah di negara, yang di sebelah baratnya Rambut Siwi itu cuma nanam semangka, bagi hasil 50-50, bisa gitu. Ayo kita lakukan hal yang lain, dan itu permintaannya sangat tinggi sekali. Tidak usah yang tanam yang sulit-sulit ya, semangka saja, mau yang kuning, mau yang merah ya kan, semangka saja. Melon juga seperti itu, sama. Banyak permintaannya, dan saya harapkan forum UMKM seluruh Indonesia memberikan kontribusi dari satu provinsi ke provinsi yang lain, seperti umpamanya Solok. Kabupaten Solok itu Sumatera Barat ya, memiliki rempah yang berlimpah, tapi mereka nggak tahu mesti dibawa kemana, sehingga datanglah mereka ke Bali, ke Departemen Koperasi. Pak, kalau ada yang bisa bantu kami, tolong, kami punya rempah yang banyak, dan itu sangat diperlukan oleh negara Eropa, Amerika ya kan, mereka nggak punya itu rempah-rempah seperti itu. Nah, dengan sinergi kami ini, forum UMKM seluruh Indonesia ini, kami bisa saling bantu sesama saudara di provinsi mana, di seluruh Indonesia. Itu yang sedang kami garap sekarang. Jadi pandemi ini adalah sesuatu yang kita harus keluar daripada zona nyaman pariwisata ini, harus keluar. Dan itu banyak sekali komponen-komponen yang di bawah yang belum terangkat gitu. Dan sekarang kita akan lakukan seperti sapi Bali, jangan di Bali saja dipelihara, di tempat lain juga bisa. Dan itu pangsa ekspornya tinggi sekali ternyata permintaan, dan saya baru tahu itu karena zona inilah COVID-19 ini membuat mata kita terbinar-binar ya, ternyata banyak sekali permintaan hal-hal yang di luar kita dulu nggak nyangka gitu. Oh ternyata sapi Bali iya. Kenapa? Banyuwangi
pelihara sapi Bali dan siap 1.000 ekor setiap bulan. Why not gitu loh ya. Yuk marilah kita, rakyat Bali khususnya, mari kita berguyup bergabung di UMKM, Forum UMKM Bali. Ya. Ada di 8 kabupaten, 1 kota madya. Mereka sudah memiliki cabang-cabang dan pengurus-pengurus sendiri. Bergabunglah dengan mereka sehingga apa sih yang saya tanam sehingga saya dapat duit cepat. Dapat duitnya pasti. Apa yang saya lakukan, ya kan? Okay. Seperti itu. Ya Bu, sebenarnya di era pandemi ini, sebenarnya saya nggak mau ngomong pandemi ya, kita ke depan aja. Betul. Tapi setidaknya kita akan berbicara hitung-hitungan dulu. Ibu kalau bicara tentang pandemi, saya kira Ibu berbicara kerugian pun ogah untuk mengutarakan, tapi tetap Ibu akan mengatakan ini sebuah pengalaman besar dalam hidup ya. Betul. Jadi bahasanya Ibu apa? Kalau tidak mau mengatakan rugi, bahasanya apa lagi? Bahasanya adalah kalau buat saya itu adalah berbagi ya. Berbagi. Iya, berbagi paling enak. Harus sering-sering berbagi. Berbagi saja. Mau kecil-kecil sama-sama ya kan, gede-gede sama-sama. Yuk kita sama-sama rasa. Maupun pengusaha, maupun pekerja ya kan, maupun lingkungan di sekitar kita. Kami juga dulu waktu baru-baru pandemi kami dari perusahaan kami berikan beras kepada lingkungan sekitar rumah kami, banjar kami gitu. Seperti itu. Mari kita sama-sama berbagi gitu. Kan katanya harta tidak dibawa sana, tapi kalau bisa dinikmati oleh orang banyak, karena prinsip the founder dari perusahaan kami adalah berapa banyak kamu bisa kasih makan orang, bukan berapa kaya kamu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang saya harus terngiang-ngiang dalam diri saya. Oh, jadi bukan berapa kaya ya? Iya, tapi berapa banyak Anda bisa berbagi. Oke, jadi enak sekali kalau kita ngomong berbagi ini. Iya. Itu ada Teh Blesti juga memiliki prinsip berbagi sebenarnya ya. Betul. Jadi dalam berbagi itu sebenarnya ada satu hal yang nanti juga akan dibahas oleh Pak Tata Prabu, di mana Teh Blesti ini menjual tanpa menjual ya. Iya, betul. Nah, tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut dengan Ibu, saya mau ngajak generasi muda kita ini nggak usah ke sana dulu, jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan. Ini Pak Wayan Partike ini adalah generasi muda yang selalu aktif jualan ya, jualan secara online. Gimana perasaannya selama ini jualan online, Bro? Perasaannya? Ya, perasaannya. Ya, menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya? Ya. Banyak punya teman juga. Kita sering sorot, Pak. Saling sorot. Banyak punya teman. Dan siapa yang ngajari sebenarnya? Yang saya ngajarin awalnya, Ya. yang ada di belakang layar ini. Perut saya dilihat. Iya. Nah, sekarang dalam hal dunia medsos, apa yang harus dilakukan untuk dunia medsos ini agar produktif, agar memberikan manfaat? Wayan Partike. Ya, kita gunakan media sosial ini dengan bijak, Pak, tentunya ya. Salah satunya jangan berkomentar yang negatif atau semacamnya lah, seperti itu. Jangan menyinggung perasaan orang, seperti itu, Pak. Ya, kita gunakan secara bijak lah, Pak, intinya seperti itu. Nah, Bro Wayan Partike ini juga jualan secara online teh hitam Blesti ya. Ya, terima kasih. Ayo kita syuting lagi tokoh-tokoh yang di sana itu. Nah, banyak orang main bola di sini ya. Kelihatannya kalau kita ke lapangan sini bukan sekedar cuci mata, tapi cuci hati, cuci perasaan. Ada yang main bola, ada yang jalan-jalan. Seperti normal-normal saja ini kondisinya ya. Nah, ini dia yang jalan kaki, jalan sore-sore tapi keliling lapangan Bajra Sandi. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin Bro Tata yang mungkin tidak tahu ya. Itu kan lapangan renon ya. Siapa yang ngajari, siapa yang nyuruh? Semuanya itu dari kiri dari kanan ke kiri muter gitu ya. Sarah jarum jam. Siapa yang ngajari, Pak? Nggak ada yang ngajari ya? Ada, karena kebiasaan aja. Nah, kebiasaan. Tapi kalau kita melawan jarum jam, pusing ya, Pak ya? Bukan pusing, ketabrak-tabrak sama yang lain. Nah, itu kenapa hal-hal yang tidak diajari
tidak diajari itu tertib malah. Nah, Pertama adalah karena dia memiliki kebiasaan. Kebiasaan kemudian menjadi suatu karakter. Dari karakter menjadi sifat. Ini sama juga dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Ya. Contohnya begini, Bro Bram. Kayak tadi tuh Ibu Lode bercerita, setelah situasi pandemi kayak begini kok banyak ya menemukan hal-hal yang selama ini tersembunyi. Ternyata di Bali ini potensinya besar sekali kalau kita mau bangun. Sama dengan perumpamaan kayak begini. Kalau saya minta coba lihat mobil Kijang warna merah yang lewat. Setiap mobil Kijang warna merah yang terlihat akan dihitung 100.000. Maka ketika ada hal seperti itu, daya pandang ya ini, maka rasanya semua mobil jadi merah. Ya kan? Semua mobil jadi merah jadinya. Yang pertamanya nggak kita perhatikan, ya kan? Sama dengan kebiasaan hidup kita nih. Yang pertamanya kita nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Yang pertamanya harus cuci tangan, sekarang harus cuci tangan. Yang pertamanya harus jaga jarak, sekarang harus jaga jarak. Yang paling penting sekarang vaksin katanya, ya yang nggak terbiasa bahkan mereka yang takut dengan jarum suntik mau nggak mau harus kan karena itu vaksin. Nah ini menjadi sebuah karakter yang bisa dirubah. Nah demikian juga di Bali. Yuk kita lihat potensi Bali, Bro. nah apa potensinya itu, Pak? Luas Pulau Bali ini kawan inspirasi. Luas Pulau Bali 82,86 km persegi. Jumlah populasi penduduknya 4. Pulau yang paling terpadat posisinya di Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau. Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya. Desanya ada 695 desa atau lurah, kecamatannya ada 5 dan desa adatnya ada 1.493. Ini potensi yang sangat besar sekali yang sekarang ini harus menjadi perhatian kita bersama. Mari kita membangun dari desa. Jadi bagaimana caranya? Ya di desanya dulu yang harus siap dong, ya kan? Bagaimana menjadi petani ini menjadi bangga. Kenapa? Karena Bali ini apapun bisa dikerjakan. Ibarat tongkat dan kayu jadi tanaman. Itu potensi Bali yang besar sekali. Tetapi Bali ini dikenal sekali dengan yang namanya The Paradise Island, The God Island. Kalau tadi ada bilang katanya uang adalah God, pulau adalah God, ya kan? Kemudian Bali dikenal juga dengan The Morning of the World. Betapa luar biasanya potensi kita di Bali ini. Nah, hanya problemnya adalah kebanyakan SDM di Bali ini yang di atas rata-rata sering terbentur dengan mental priayi dan birokrasi. Apa yang dimaksud dengan priayi dan birokrasi? Priayi ini dia hanya maunya pekerjaan yang formal-formal saja. Pekerjaan yang informal diabaikan. Padahal pekerjaan informal itulah yang banyak menggerus kondisi dan situasi yang ada di Bali. Maaf, Mas. Itu jual tahu apa, Mas? Tahu Sumedang, Pak. Tahu Sumedang? Dari Sumedang? Sumedang. Berapa satu? 5.000-an, Pak. 5.000-an. Pak Tata mau? Boleh. Boleh ya. Oke. Ibu mau, Bu? Ini harga apa ini? 5.000-an. 5.000-an ya. Harga Covid. Harga Covid. Harga Covid, Pak. Ini Masnya ini bilang harga Covid ya, Mas. Mas apa namanya? Mas Covid. Mas Covid. Ya? Pak Yaya. Pak Yaya. Dari Sumedang ya. Dari Sumedang. Dari Sumedang ke Bali jual tahu ya. Pak Yaya bilang harga Covid ini, Pak. Harga Covid nih. Nah, ya. Makasih. Nah, oke. Cabenya lo lihat tuh cabenya. Mantap. Sementara harga cabai mahal nih, cabenya gede banget nih. Apa rahasianya kok bisa jual cabai diobral-obral gini? Cabai hijau ya. Saya mau lihat. Oh, ini. Nah, tahu Sumedang aja sampai ke Bali nih, Pak. Iya kan? Tahu Sumedang saya sampai ke Bali nih. Jadi Ibu Luhde bilang, kenapa nggak sapi Bali sampai ke seantero Indonesia ya? Ya oke lah, jadinya kalau dipikir-pikir semuanya ini sebenarnya sudah ada solusinya, cuman kita nggak tahu atau ogah untuk nyari, Pak.
bukan nggak tahu atau ogah untuk nyari, kita terlalu terfokus dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan selama ini. Ya. Satu contohnya tadi, bangunannya kita lalu tertuju kepada pariwisata, 70% pariwisata aja. Kita punya agrowisata, kita punya desa wisata, dan harusnya kita sekarang berpikir mixed quality tourism. Dari turis yang mass menjadi mass tourism dengan paket-paket wisata yang menarik. Di desa, natural, back to natural. Ya, itu dia. Ya, ini saya kalau ngomongin back to natural, back to nature, asik sekali ini. Nah, sekarang di sini taruh anunya, kamera 2 di lantai sini. Nah, waduh, ini cincinnya Bro Wayan Partika nih gede-gede. Waduh, gede sekali. Ya. Oke. Back to nature yang erat kaitannya dengan bisa dan mampu membangun sebuah ekonomi baru, itu seperti apa? Ya. Sehebat apapun teknologi sekarang terjadi, sehebat apapun kemajuan negara terjadi, kita kembali kepada yang namanya kebutuhan hidup sejati. Kebutuhan hidup sejati itu apa sih? Sehat secara alami. Kemudian yang kedua, adanya kepastian daripada nilai-nilai ekonomi. Itu kebutuhan sejati yang tidak bisa kita lupakan. Nah, kita diajarkan oleh yang maha besar bahwa ternyata alam ini juga sudah memberikan solusinya terhadap apa yang terjadi saat ini. Salah satu contoh back to natural atau kembali ke dasar, kembali ke alam, kembali ke natural, yaitu kembali menikmati hal-hal yang berbau dasar. Apa? Salah satunya adalah teh yang sering saya minum, yang sering saya suguhkan pada siapa saja. Oke. Saya jadi kepengen teh lagi ya. Iya, boleh. Ini saya minum ya. Boleh. Nanti saya bantu. Nah, op. Nah, ini nikmat banget. Dalam keadaan tawar ya, bukan manis, dan dalam keadaan hangat, bukan dingin. Panasnya pun panas dispenser 80 derajat, bukan yang 100 derajat. Itu yang benar. Ya. Kita kebanyakan nggak tahu minum teh yang benar. Ini milik asli bangsa Indonesia, warisan luhur negeri kita. Wah, indah sekali di sore baru hari. seujung bibir aja udah enak ya, dihirup ya. Iya, rasakan, tidak dicoba. Rasakan bedanya. Iya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang soal merasakan, ya, untuk memulai segala sesuatu yang dihubungkan dengan merasakan sebuah bisnis yang sederhana itu dimulai dari apanya, Pak? Ini kan sebuah bisnis yang katanya sih menjual tanpa menjual ya. Kita mulai dari apanya, Pak? Kalau menjual tanpa menjual itu? Mulai dari dirasakan dan dikerjakan, bukan ditanyain terus. Oh gitu ya. Karena gini, yang namanya peluang itu bukan mata yang tidak nampak, tapi mata di dalam dada yang tidak melihat. Karena peluang ada di mana-mana. Salah satu contoh seperti tadi Bu Lude katakan, sapi Bali yang menernakkan malah di Banyuwangi kan, yang menernakkan malah di Lampung. Dan Bali ini SDM-nya terkenal sangat hebat sekali, di atas rata-rata. Di mana ada orang Bali di luar Bali, dia pasti menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena rasa survivalnya yang tinggi. Tadi kita lihat orang jual tahu Sumedang, iya kan? Coba, dia bisa jual tahu Sumedang di Bali. Kita kadang-kadang tahu juga tahu. Jangan sampai ada anekdot yang mengatakan seperti ini. Orang Bali beli bakso jual tanah, tapi orang luar jual bakso beli tanah di Bali. Jangan sampai seperti itu. Makanya ini harus kita lihat dengan adanya perubahan global ini. Jangan sampai tanah yang baik ini tidak kita manfaatkan sendiri. Contoh sederhana, pernah nggak lihat yang namanya kebab Turki? Banyak sekali di Bali ini kebab Turki, padahal orang Turkinya nggak ada, ya kan? Tapi banyak juga kebab Turki. Kenapa nggak diganti? Misalnya kebab lawar, contohnya ada di mana-mana.
Nah, ini yang dimaksud dengan tadi. Sebentar Pak. Nah. Ya. Luar biasa. Tuh guling-guling. Bahagia sekali ya. Itu karena rumputnya hijau Pak. Jadi jangan berpikir bahwa rumput lapangan renon ini juga hijau. Ternyata rumput lapangan renon lebih hijau ya. Iya. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi dilanjutkan. Jadi kita masyarakat Bali khususnya harus mendorong apa yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini, yaitu keseimbangan, kesucian, keharmonisan daripada alam, budaya, dan manusianya yang dikatakan dengan Nangun Satkerti Loka Bali ini. Dan yang paling penting lagi adalah yang menjadikan One Island dan One Commando. Kita berbicara 4C dengan 2E itu, 4C 2E ya. 4C, yang C yang pertama clean. Sekarang clean menjadi sesuatu hal yang penting sekali di era sekarang ini. Bagaimana orang mau datang ke sini kalau kita nggak jaga ini? C-nya clean yang pertama. Yang kedua, komitmen. Itu komitmen terhadap apa? Terhadap marwah daripada budaya Bali ini. Yang ketiga, continue. Nah, yang keempat E-nya itu educate. Lalu yang terakhir adalah enforce. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita sama-sama ayo ngayah di Bali. Semua sektor ini jangan berhitung, tapi kita membangun Bali untuk ngayah. Pembangunan di Bali bukan membangun di Bali, gitu Bro Bram. Gimana Pak dijelasin? Membangun di Bali tapi bukan membangun. Pembangunan Bali bukan membangun di Bali. Nah, itu gimana tuh? Nah, rasanya tipis-tipis saja bedanya ya. Oh jauh. Pembangunan di Bali jangan membangun di Bali. Iya. Ke depan itu visi dan misinya adalah pembangunan Bali, bukan membangun di Bali. Artinya apa? Artinya pembangunan Bali ini adalah mengikuti daripada apa yang menjadi role-nya yang disebut dengan Trihita Karana yang sudah didengungkan oleh semua elemen di Bali ini untuk menjaga keseimbangan itu. Iya. Ya kan? Bicara keseimbangan enak juga ini kedengarannya ini. Ya. Sekarang persoalan-persoalan yang dikatakan tidak seimbang itu apa saja yang terjadi? Mungkin Bapak sudah dijelaskan tadi ya. Banyak seseorang yang ragu dalam memilih sebuah peluang ya. Kemudian ketika peluang itu ada dianggap sebagai peluang yang tanda kutip ecek-ecek ya. Seperti katakanlah teh Blesti ini. Teh Blesti orang mengira bahwa ini teh biasa. Kayak seperti halnya teh celup. Loh kok apa sih istimewanya kok dielu-elukan? Nah sekarang Bapak bisa jelaskan di sini kenapa ini beda dan kenapa ini juga merupakan sebuah sistem yang bisa membuat ketahanan ekonomi ataupun imunitas ekonomi. Imunitas tubuh dan imunitas ekonomi. Iya. Nah, begini. Era sekarang ini di bidang ekonomi telah terjadi pergeseran yang disebut dengan new financing. Seperti tadi yang saya katakan. Tidak saja kita yang bekerja keras untuk menghasilkan uang, tapi gantian uangnya yang bekerja keras untuk menghasilkan uang buat pemiliknya. Itu yang pertama, Bro Bram. Ya. Yang kedua, sekarang ini yang namanya sebuah kegiatan ekonomi tidak lagi pada hal profit oriented, tetapi social oriented. Apa itu social oriented? Yaitu gabungan ekonomi dan memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Contohnya teh. Orang banyak kok minum teh, tapi kalau hanya minum teh biasa saja nggak ada apa-apanya, nah itu kuno. Yang ini kino. Artinya apa kino itu? Minum teh memberikan manfaat buat imunitas tubuh karena sehatnya berdasarkan riset lembaga pendidikan internasional dan juga berbagi manfaat ekonomi. Dengan kita minum teh kita sendiri sehat badan, kita punya hasil uang daripada perputaran omset teh itu sendiri. Nah ini hanya bisa diberikan dengan teh yang namanya Blesti. Makanya kenapa saya semangat untuk memberikan ini.
tidak menjual tapi tidak berjualan. Mengapa? Karena prinsipnya berbagi, care and share, menghasilkan cash atau uang. Kalau kita berbagi pasti ada uangnya. Jangan belum apa-apa mikirin uangnya dulu. Nah itu dia, sama dengan pariwisata ini. Kita pikirkan dulu kualitas daripada pariwisata. Tidak hanya destinasinya saja, tapi destinasi yang terbaik, otomatis uang itu akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita sudah di dalamnya. Kita sudah di dalam, di mana di situ lumbung padinya ada. Gitu, Pak. Lumbung padi ya. Iya kan? Ya. Jangan sampai anak ayam mati di tengah-tengah lumbung padi yang banyak makanannya. Itu ada pepatah lagi mengatakan seperti itu. Kira-kira kalau pariwisata dibuka bulan Juni, kesiapan apa yang jangka pendeknya harus dikumpulkan atau harus dipersiapkan, atau sikap mental seperti apa yang harus dibangun? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan rasa aman terhadap Bali, bahwa Bali benar-benar siap, Bali benar-benar bersih, Bali benar-benar sehat. Kenapa? Karena masyarakatnya menjaga itu. Itu yang pertama. Ya, tidak takut berlebihan malah jadi nggak bagus juga, ya kan? Pembatasan, betul, kita harus menjaga pembatasan dengan kesadaran sendiri, bukan di sidak, bukan di obrak-abrik baru kita mau. Nah, itu yang paling penting, kesadaran untuk kita semua. Menarik sekali. Dan ini Ibu Lude lagi sibuk. Santai dulu sejenak. Wah, Ibu, Ini itu HP-nya dibawa ke sana kemari ya? Nanti ada yang nelpon nanti. Ya, saya itu kan katanya suruh terima telepon. Ya, Sampai ya, aku lari sana lari Di, sini di, di, mikirin di, sana di mikirin sini sini. ya, ya, di sini. Oke. Ini HP-nya Pak Tata. Ya, HP-nya Pak Tata. Jadi siapa yang mau bertanya silakan di akhir-akhir ini. Ya boleh WA, boleh juga nelpon langsung. Silakan di 08123 berapa? 081 Ya. 238 81368. Oke, kalau begitu kita terima dulu yang sudah kasih komen. Pak Ugi, namanya Pak Ugi nih. Pak Ugi ini mungkin Sugi ya, mungkin ya disingkat Ugi gitu. Tapi yang jelas Pak Ugi di Gianyar. Kalau bisa adakan secara langsung di Gianyar, objek wisata di sana ikut disiarkan. Apa yang spesifik dari Gianyar? Wah, jadi kita ini jadi juru bicara pariwisata ini, Pak. Maksudnya di antara kawan-kawan semua yang mungkin kepengen bahwa ada banyak potensi pariwisata yang tidak dijalani, kita lakukan sebuah upaya promosi dan sebagainya. Nah, bicara promosi apa sebenarnya caranya, Pak? Caranya seperti apa? Apakah harus mengandalkan media massa, atau mengandalkan medsos, atau mengandalkan mulut ke mulut, atau apa? Di saat situasi kondisi teknologi yang seperti ini, semua bisa menjadi suatu promosi. Hari ini kita ngobrol masalah indahnya Pulau Bali, kehidupan sehari-hari di Renon. Ini juga merupakan sebuah promosi. Dan ada banyak yang mempromosikan hal seperti ini. Masyarakat tidak hanya di Bali saja, bahkan masyarakat luar Bali pun mempromosikan bahwa Bali ini luar biasa sekali. Begitu program. Ya, jadi mungkin kita tanya sama Ibu Lude ya. Ibu Lude yang luar biasa, jadi kita bertanya lagi. Ya Pak Bram, mari kita nikmati makanan enak kecil sekali. ya. Enak sekali ini. Ya, inilah hasil rakyat Bali ya, khususnya yang sangat nikmat, tidak non kolesterol kata bilang gitu Non ya, kolesterol. non kolesterol ya kan. Ya, jadi Apa Pak Bram? ini baru makanan ya, Bu ya. Ya. Jadi potensi makanan dijual itu masih bagus di Bali ini. Bagus untuk rakyat menengah dan kecil, masih bisa di sini, masih bisa.
Tapi istilahnya beli beras, untuk beli beras masih bisa. Ibu, kira-kira persiapan apa ketika Juni ini wisata mancanegara dibuka? Ibu secara pribadi apa yang dilakukan? Secara pribadi saya jaga kesehatan saya, harus mengikuti protokol kesehatan kita sendiri dulu, dari diri sendiri dulu di rumah ya, cuci tangan, pakai masker, ada hand sanitizer yang kita bawa sehari-hari. Kebetulan tertinggal di mobil, jadi mau kemana-mana kita sap dulu dengan hand sanitizer, atau kalau memang ada tempat yang kita kunjungi ada pencucian tangan ya kita langsung cuci tangan. Kalau dulu kita nggak pernah seperti itu, sekarang harus seperti itu ya. Nggak usah jauh-jauh, kita ke bank aja, begitu naik udah langsung di tes suhu tubuh. Bu, hand sanitizer kalau kita belum, kalaupun kita sudah pakai tadi di dalam mobil, di sana kita diminta begini lagi gitu. Artinya untuk di kantor-kantor kita juga kita harus menyamakan persepsi seperti itu. Ikutilah aturan pemerintah yang mana itu kan kita yang merasakan sendiri. Kalau sakit kita yang sakit, ya kan? Kalau sehat kita yang sehat. Kenapa kita nggak ikutin bahwa kita harus sehat semua dulu? Sehat semua baru bisa bekerja, kan seperti itu Pak Tan ya. Jadi kita persiapkan kantor yang dulu kan nggak ada tamu mengunjungi, kita bisa chat-chat, kita bisa bersih-bersih ya. Begitu nanti tamu datang, persiapkan diri juga karena ilmunya kan sudah semakin meningkat, harus belajar ini, belajar itu ya kan. Sehingga kita benar-benar siap untuk menerima mereka datang dengan protokol kesehatan, itu yang paling penting. Protokol kesehatan ya, disiplin. Jadi ada jarak batas tamu dan ini kita kasih kaca ya kan, sehingga dalam pelayanan itu seperti yang pemerintah inginkan, kita sehat semua seperti itu Pak Bram. Oke, luar biasa. Jadi Ibu Lude ini juga pemilik dari Money Changer. Ya, apa namanya tuh Bu? Dirgahayu. Dirgahayu. Siapa yang tidak kenal tuh Money Changer Dirgahayu, yang tersohor dan besar sekali. Nah, Oke. Pada hari ini, mari Pak Bram, ungkip dulu kacangnya. Sebenarnya nanti saya bisa makan ini, dan saya udah ngiler sebenarnya. Ini tanpa ada unsur kolesterol sama sekali ya. Betul. Ya, baiklah Pak Tata, ini ada pertanyaan dari Ibu Armayani. Ya. Pariwisata Bali yang menjadi nafas. Sebentar. Ini panjang juga ini tulisannya ya. Ada di layar nih saya baca. Iya. Bagus paparan Pak Tata. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mau yakin bisa bangkit kalau kita tidak punya komitmen yang jelas. Contoh kasus nyata, kita sudah berkali-kali diingatkan bahwa pariwisata yang menjadi nafas Bali terpukul bahkan kolaps seperti saat ini. Ini dari pertama bom Bali hingga berseri bom membuat kita sadar juga ke arah mana pariwisata akan dibawa. Jikapun sekarang masih sekedar angan-angan menggalakkan pertanian, itu pun sekedar baru mau, akan dengan kata lain action tanpa komitmen jelas dan tanpa eksekusi nyata juga percuma katanya ya. Silakan ditanggapi. Ini tulisannya kecil loh. Selamat pagi Bu Arma, senang sekali ketemu lagi nih. Beliau dari Taiwan ya. Begitu besar perhatiannya buat Bali. Memang apa yang dikatakan sama Bu Arma itu betul. Kalau hanya yang diomongkan aja, nggak menjadi sesuatu tindakan nyata, ya betul seperti itu. Tapi kondisi era saat ini sudah nggak bisa lagi kita hanya sekedar slogan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini kita harus berubah kalau kita mau survival. Saya kasih contoh sangat sederhana saja ya. Bagaimana kita belajar inspirasi dari sebuah survival. Di tulisan saya dalam Inspirasi Prabu itu ada mengenai Ethiopia. Ethiopia, negara Ethiopia. Bagaimana kalau saya menceritakan Ethiopia, yang di benak Bapak dan Ibu sekalian pasti negara yang sangat terbelakang,
negara miskin, Sering negara kelaparan. kelaparan, bencana alam, kekeringan yang panjang, perang saudara. Bahkan pokoknya. Iwan Fals pernah membuat lagu judulnya Ethiopia. Iya, Iwan Fals bahkan membuat lagu yang judulnya Ethiopia. Ada 1,2 juta masyarakat Ethiopia yang meninggal pada saat itu secara langsung maupun tidak langsung. Itu dulu, Pak. Itu dulu. Kini. Nah, jangan lupa tahun 84 Indonesia adalah negara swasembada beras. Dan kita pernah menyumbang ke Ethiopia itu kurang lebih 100.000 ton beras melalui lembaga FAO PBB tahun 84. Tahun 87 Indonesia juga memberikan sumbangannya sebesar 25.000 US dollar. Nah, data ini saya dapatkan ketika saya masih aktif di Kadin. Sekarang Ethiopia menjadi negara yang memiliki lembaga daya tahan pangan dan pertanian terbaik urutan ke-12 setelah Amerika. Oh, Itu yang pertama. Sekarang pembangunan Ethiopia adalah menjadi role model pembangunan di benua Afrika. Kenapa? Dia sekarang merubah dari pertanian yang sekarang ini masih menjadi 80% pertanian, tapi menjadi ke arah manufaktur industri. Negara Ethiopia yang begitu terpuruk bahkan diperkirakan sudah nggak ada, sekarang bangkit menjadi macannya dunia Afrika. Berbeda sekali dengan kondisi itu terhadap negara kita Indonesia. Indonesia ini negara yang penuh rasa syukur, makmur, gemah ripah Jinawi. Harusnya kita optimis dan positif. Kita tidak merasakan cuaca yang se-ekstrim seperti di Australia, panas 40 derajat. Kita tidak merasakan cuaca ekstrim salju seperti di Jepang, dingin sampai minus sekian derajat. Lihat suasana ini, begitu indahnya, begitu luar biasanya rasa syukur ini. Jadi sudah seharusnya kita optimis untuk sama-sama menjaga komitmen itu. Nah, ngomong-ngomong soal komitmen itu, saya mau cerita inspirasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memfokuskan namanya skala ekonomis dalam penciptaan daya saing. Menjaga skala ekonomis dalam penciptaan daya saing. Saya kasih contoh teh lagi yang paling gampang. Negara pengekspor pemasok teh terbesar di dunia ini ternyata dari mana? Bro tahu? Kenya. Kenya. Negara Kenya terbesar pemasok teh dunia. Kira-kira tahu tidak berapa hektar kebunnya? Berapa banyak petaninya? Ternyata petaninya hanya 560.000 saja. Ya. Coba itu, bayangkan. Kok bisa dia menjadi pemasok teh terbesar dunia? Karena Kenya ini pemerintahannya punya Kenya Tea Development Agency Holding yang ngurusin secara, tadi saya bilang itu, kawasan berikat industri pertaniannya, baik dari manajemennya, servicesnya, trading company-nya, insurannya, dan sebagainya. Petaninya hanya memikirkan bagaimana menjaga kualitas daripada produk industri, produk daripada alamnya, tehnya. Itu yang pertama. Lalu susu. Susu ini 30% pasar dunia disuplai oleh New Zealand. Dia menghasilkan 15.000 liter per hari. Total peternaknya berapa? Hanya 10.500, coba bayangkan. Dia penghasil susu terbesar dunia. Petaninya cuma 10.500. Itu dia. Kemudian di Fonterra. Nah, tadi Bu Lede bicara masalah sapi Bali ya. Fonterra itu ada seorang peternak namanya Reza Abdul Jabar. Dia ini seorang peternak sapi, memiliki kurang lebih 20.000 ekor. Luas lahannya 800 hektar. Tahu nggak berapa pegawainya? Cuma 6 orang saja. Oh, kaya dong. Iya, bukan masalah kayanya, tapi dari sisi kualitas skala ekonominya yang diperhatikan. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya Ibu Arma tadi saya garis bawahi, Bu. Jadi bagaimana kita supaya menjadi pariwisata yang berkualitas dengan destination terbaik?
Ya mau tidak mau, semua komponen, user, pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan pelaku pariwisata serta masyarakatnya harus menjaga dua hal, GAP dan GMP. Nah, apalagi itu GAP, Good Agricultural Practice dan Good Manufacturing Practice, sehingga apa yang ada semua di Bali ini menjadi nilai atau value ke depan yang dirasakan oleh semua masyarakatnya. Pemerataan pembangunan dari timur ke baratnya, dari utaranya. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita bangun bersama-sama. Gitu Pak Bram. Iya. Jadi acara ini tentu akan berlanjut dan ada jilid-jilidnya. Ya. Dan juga di antara Anda kawan global, Anda bisa menjadi seorang narasumber tamu atau apa, bisa menemani Pak Tata Prabu untuk bersparing partner ya. Ya, ya. Tentang tema apapun, yang penting tema itu adalah untuk mengedukasi kita semuanya, menginspirasi dan membuka wawasan. Anda dan kita semuanya memaklumi bahwa saat ini kita sama-sama haus dengan ilmu-ilmu yang inspiratif, ilmu-ilmu yang memberi solusi, dan yang paling penting adalah ilmu-ilmu yang secara umum mampu diterima banyak orang, dan itu menjadi sebuah solusi untuk membangun sebuah imunitas ekonomi di samping imunitas tubuh. Nah, closing statement Bapak boleh panjang, boleh pendek. Apa yang Bapak sampaikan terkait dengan visi ke depan Bali di era penantian Juni, Juli, Agustus ini? Benar. Yang pertama, bagaimanapun juga kita harus memberikan rasa aman, jaminan sehat bahwa Bali ini betul-betul bersih, sehat, aman, masyarakatnya juga sehat, aman, bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, keseimbangan Nangun Satkerti Loka Bali ini yang kita jaga. Alamnya, budayanya, manusianya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah sehat itu murah. Sekali lagi, sehat itu murah. Kenapa? Hanya minum teh bisa menjadi imunitas tubuh. Teh bisa didapat di mana-mana. Makanan yang seperti rebus-rebusan ini ada di mana-mana. Ini yang harus kita jaga. Lahan kita bisa ditanami dengan hal yang begini-begini, sekecil apapun lahan di rumah, dengan teknologi pertanian yang sudah berkembang sedemikian rupa. Semua itu menjadi bisa kalau kita terbiasa. Seperti hari ini, rasanya tidak enak kalau nggak pakai masker, bukan? Bahkan kadang-kadang lupa pakai masker makan. Karena sudah terbiasa. Terbiasa tertutup ya. Oke, terima kasih Pak Tata. Sama-sama. Dan Ibu Lude, apa yang Ibu sampaikan terkait dengan Bali ke depannya? Harapan saya tentunya, mari kita bersama-sama merendahkan hati, bekerja lebih keras lagi, jangan takut, oh ini kerjaan orang bawah, ini kerjaan orang atas, nggak ada. Kalau kita bisa, mari kita bersama-sama, kita manfaatkan lahan yang ada, kita berbuat semaksimal mungkin. Saya rasa Indonesia ini akan jaya. Amin. Satu lagi Pak, kita tidak bicara lagi out of box. Tidak bicara lagi out of box, tapi yang saat ini kita bicara adalah no box. No box. Tapi sekarang no box. Now apa no? Tanpa box. Tanpa box. Nggak ada Free. keterbatasan. Itu dia. Ya. Nggak ada keterbatasan. Jadi kita tidak akan bicara tentang out of the box, tapi bicara no box. Iya. Silakan berinspirasi. Yang penting tidak box-box. Box-box ya. Tidak box-box ya. Nggak ada, kayak kita sekarang kan hubungan kemana-mana sudah bebas sekali, sangat Oke, bebas. hilangkan bok-bok, tapi junjung tinggi kejujuran. Jadi bok-bok itu adalah bohong. Bohong ya. Betul. Ya. Sampai jumpa Ibu, sampai jumpa Pak Tata. Terima kasih, dan ini akan berlanjut terus. Dan saya senang sekali melihat orang main bola. Jadi saya konsentrasinya terpecah antara bertanya atau nonton bola. Ternyata konsentrasi yang rusak ini membuat tetap bisa membuat acara ini selesai. Menarik. Jadi ini adalah no box.
no box. Ya, terima kasih Pak Tata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses Selamat untuk sore, karir dan selamat sore. bisnis Anda semuanya dalam Inspirasi Prabu. Saya Bram Wijaya. Sukses untuk Anda. Inspirasi.